Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aya. Saya mahasiswa IPB Indonesia Cirebon dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang saya lakukan untuk memenuhi tugas mata pelajaran elektronika dasar. Baik, untuk judul jurnal yang saya review yaitu pengembangan modul mata pelajaran dasar listrik dan elektronika berbasis Discover Learning oleh Jumika Rahmadesi dan Dedi Irfan, Universitas Negeri Padang pada bulan Maret 2021. Poin pendahuluan yaitu ada tujuan dilakukannya penelitian ini adalah memberikan solusi bagi siswa yang kesulitan dalam belajar mandiri di rumah karena terbatasnya bahan ajar. Dengan modul sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Selain itu, memberikan gambaran penerapan model pembelajaran yang dapat dilakukan guru dalam proses mengajar serta jadi solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil observasi di SMKN 5 Padang dengan hasil masih terdapatnya nilai siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM yang mengharuskan dilakukannya kegiatan remedial pada pelajaran dasar listrik dan elektronika. Selain itu terdapatnya permasalahan seperti kurangnya media pembelajaran sebagai sarana pendukung pembelajaran karena masa pandemi. Pelajaran yang digunakan untuk siswa belajar mandiri di rumah terbatas, sehingga siswa kurang berpartisipasi pada saat proses pembelajaran daring. Penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian dan menghasilkan modul berbasis Discover Learning. Penelitian ini menggunakan metode R&D, ADDIE. Keunggulan dari modul ini yaitu memiliki tampilan yang sederhana dan konsisten, namun juga terdapat kelemahan yaitu belum terdapat untuk tes format dan tidak memiliki interaktif di setiap kegiatan belajarnya. Kekurangan ini yang akan penulis tambahkan pada modul pembelajaran yang akan dikembangkan. Penulis juga mengembangkan dari sisi tampilannya lebih menarik tetapi mudah juga untuk dipahami. Hal yang perlu penulis teliti untuk pembelajaran ini adalah kelayakan penggunaan modul sebagai media pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Pengembangan modul dasar listrik dan elektronika berbasis Discover Learning pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan atau Research and Development atau R&D. Dan pengembangan yang digunakan adalah 4D model, yaitu yang pertama tahap pendefinisian atau define. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam pengembangan modul pembelajaran. Yang kedua yaitu tahap perancangan atau desain, yaitu pengembangan modul yang akan dirancang. Yang ketiga tahap pengembangan atau development, tujuannya adalah untuk memperoleh hasil yang valid. Yang berikutnya yaitu uji coba praktisitas. Selanjutnya yaitu tahap penyebaran atau dissemination. Fase ini adalah fase pengembangan akhir. Nah, di sini ada validasi ahli materi, ada 4 aspek yang diuji kelayakannya, yaitu relevansi materi, pengorganisasi materi, bahasa, dan strategi pembelajaran. Selanjutnya yaitu
kualitas respon siswa. Ada 4 aspek juga, yaitu media, materi, bahasa, dan metode. Untuk validasi ahli media, ada 3 aspek yang diuji kelayakannya, yaitu kelayakan tampilan media, ketepatan bahasa dan huruf, dan ketepatan tata tulisan. Selanjutnya, praktikalitas respon guru ada 2 validator, yaitu validator 1 dan validator 2. Selanjutnya, pengujian yang dilakukan. Ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu ada 2, data kualitatif dan kuantitatif. Untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan pembelajaran, ada beberapa teknik, yaitu validasi secara langsung, observasi, dan angket. Selanjutnya, metode analisis data. Dalam proses ini, pengembangan produk diperoleh dari pakar materi, ahli media, dan praktis. Data penilaian kelayakan produk oleh ahli data, penilaian kualitas produk didapatkan dari hasil isian angket oleh ahli media, ahli materi, responden, praktisi, dan guru dan siswa. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menukar penilaian kualitatif menjadi kuantitatif dengan menghitung rata-rata skor tiap indikator dengan rumus yang ada di sini. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, guru menggunakan modul pembelajaran sebagai alternatif bahan ajaran pada proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, siswa menggunakan modul ini agar dapat memanfaatkan modul yang telah dikembangkan sebagai modul yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman materi, peningkatan aktivitas, dan hasil belajar. Selanjutnya, peneliti selanjutnya bisa lebih menggali kemampuan diri sehingga sanggup meningkatkan keahlian, kemampuan, serta kreativitasnya. Selanjutnya yaitu keterbatasan materi. Penelitian pengembangan modul ini memiliki keterbatasan dalam merancang dan mengembangkannya. Antara lain, penelitian terbatas untuk dasar listrik dan elektronika. Peneliti hanya sampai pada tahap pengujian validasi untuk 2 orang dosen. Yang selanjutnya, pada 21 indikator, dan ini dikategorikan dihitung persentasenya total nilai yang didapat materi adalah 96,25 sehingga dikategorikan sangat valid untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Penilaian dari ahli media untuk keseluruhan mendapatkan total nilai 64,00 dan rata-rata 3,06 pada 15 indikator. Selanjutnya, pengembangan modul pembelajaran dasar listrik dan elektronika kategori valid. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan hasil validasi modul oleh validator ahli dan praktisi pendidikan yang telah dilakukan pada modul pembelajaran yang dikembangkan. Kesimpulannya, penelitian ini menghasilkan modul pembelajaran dasar listrik dan elektronika berbasis Discover Learning kelas 10 teknik audio video 4D adalah pengembangan yang digunakan dalam proses pengembangan modul pembelajaran. Selanjutnya, belum terdapat lembar jawaban untuk tes formatif dan tidak memiliki di setiap kegiatan belajarnya. Selanjutnya, pengembangan modul penelitian sebaiknya tidak hanya berbentuk media cetak. Akan lebih baik, pengembangan modul ini disebarluaskan melalui media elektronik supaya dapat diakses dengan mudah oleh guru dan siswa. Selanjutnya, menurut saya, kelemahan jurnal ini adalah peneliti menggunakan referensi yang sudah lama. Untuk referensi yang digunakan juga kurang up-to-date karena peneliti menggunakan referensi penelitian yang sudah cukup lama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada salah kata atau tindakan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.